dari kelompok 3. Jadi hari ini kita akan membuat video melakukan observasi di Benteng Vandenbosch. Yuk ikuti keseruan kita observasi di Benteng Vandenbosch. Yuk. Oh iya, tadi kita lupa perkenalan teman-teman. Jadi, kenalkan nama saya Dia Ayu Intan Nur Aini, absen 10. Saya Kintia Kalista Prahananta, absen 18. Dan saya Ciara Cordelia, absen 7. Oke guys, jadi yuk kita simak videonya langsung. Hai Sobat Sejarah, kali ini kita akan berpetualang ke sebuah tempat bersejarah di ujung barat Jawa Timur. Sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh, penuh cerita masa lalu. Inilah dia, Benteng Vandenbosch, yang terletak di kota Ngawi. Bukan sekedar bangunan tua, benteng ini adalah saksi bisu dari perlawanan, penjajahan, dan perjuangan rakyat Indonesia di masa kolonial Belanda. Namun, masyarakat lokal lebih sering mengenalnya sebagai benteng pendam, yang berarti benteng yang terpendam. Kenapa demikian? Karena letaknya memang lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya, seolah-olah tersembunyi. Strategi ini digunakan agar benteng sulit dilihat musuh dan tahan terhadap serangan artileri. Saat ini, Benteng Vandenbosch bukan lagi tempat militer. Setelah sekian lama terbengkalai, benteng ini kini dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Banyak kegiatan menarik yang bisa kamu lakukan di sini. Beberapa contohnya seperti hunting foto. Bagi pecinta fotografi, tempat ini adalah surga spot foto vintage dan estetik. Yang kedua, wisata edukasi. Siswa, mahasiswa, dan komunitas sejarah sering mengadakan kunjungan edukatif untuk belajar langsung tentang masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, kegiatan seni dan budaya. Benteng ini juga menjadi tempat digelarnya event budaya, pameran seni, hingga pertunjukan musik lokal. Dan yang terakhir, tur sejarah. Pengunjung bisa mengikuti tur sejarah untuk memahami fungsi dan cerita di balik tiap bangunan di area benteng. Pemerintah bersama pihak terkait saat ini tengah melakukan revitalisasi untuk menjaga keaslian bangunan sambil memperbaiki fasilitas umum seperti jalur wisata, papan informasi sejarah, dan area publik lainnya. Assalamualaikum Bapak, permisi, perkenalkan nama saya Dia Ayu Intan Nur Aini dari SMA Negeri 2 Ngawi. Mohon izin hari ini untuk mewawancari Bapak. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak? Saya namanya Pak Bambang. Kebetulan saya dulu tinggal di bangunan benteng kurang lebih 25 tahun. Siap. Jadi Bapak bisa ceritakan secara singkat apa tentang Benteng Pendem? Benteng ini dibangun tahun 1839 sampai 1845. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, dulu ditempati tentaranya Belanda, jumlahnya 250 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Vandenbosch. Makanya benteng ini dinamakan Vandenbosch. Benteng Vandenbosch. Adapun Belanda membangun benteng di Ngawi ini tujuannya adalah setelah Perang Pangeran Diponegoro, Belanda itu mengeluarkan banyak biaya. Nah, sehingga membangun benteng ini tujuannya untuk menyekat para pedagang, baik pedagang Cina maupun pribumi Indonesia. Nah, karena posisinya benteng ini dikelilingi dua sungai, yaitu Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Itu dulu kan untuk jalur perdagangan. Ya, kemudian pada saat perjuangan itu, pada waktu Belanda di benteng ini, setelah Perang Pangeran Diponegoro itu, yang memimpin perjuangan di wilayah Ngawi namanya Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Jadi beliau itu sambil menyebarkan agama Islam, kemudian menyusun kekuatan. Nah, pasukannya itu dinamakan Wirotani. Ya. Kemudian beliau itu bersama pasukannya Wirotani menyerbu atau melawan penjajah Belanda di benteng ini. Ya, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur Salim itu ditangkap oleh Belanda. Ya, intinya beliau itu mau dibunuh, ditembak tidak mempan, disiksa tidak bisa mati, sampai diseret-seret. Akhirnya sama Belanda dikubur hidup-hidup di satu sisi bangunan benteng. Terus kemudian kalau luasnya wilayah benteng ini kurang lebih 15 hektar. Oh, cukup besar ya Pak. Ya. Jadi dari luar tadi sudah saya sampaikan dikelilingi dua sungai, Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Ya, pertemuan sungai itu waktu zaman penjajahan Belanda itu digunakan sebagai dermaga. Ya, ini mengalirnya Bengawan Solo ini sampai laut daerah Tuban sana.
Terus kemudian posisinya bangunan benteng ini juga dikelilingi oleh parit atau kolam. Iya. Yang kanon ceritanya zaman Belanda dulu juga dipelihara buaya putih. Terus agak ke dalam lagi, nah bangunan benteng ini dikelilingi oleh tanggul, gundukan tanah. Ya. Oh iya. Jadi tanggulnya itu tinggi, sehingga kalau dari luar itu menutupi bangunan benteng. Jadi bangunan bentengnya tidak kelihatan. Oh, jadi disebut benteng Makanya, pendem. ya, makanya sampai sekarang dinamakan benteng pendem Iya. itu. Kemudian untuk ke dalam bangunan bentengnya sendiri itu 4 persegi panjang bentuknya, terdiri dari rumahnya Van den Bosch, terus perkantoran, terus ada penjara, terus kemudian kalau yang bangunan keliling dulu untuk perumahan prajurit baik yang Iya. masih bujangan ataupun keluarga. Intinya benteng ini setelah merdeka langsung ditempati oleh tentara Indonesia. Ya, pada waktu itu yang pertama itu yang menempati namanya pasukan Gladik, itu sekitar tahun 50-an. 1950. Ya, setelah merdeka kan, Iya. tahun Belanda Jepang pulang Jepang, pulang ke negaranya, kemudian ditempati oleh pasukan Gladik. Nah, pasukan Gladik di sini markasnya dipindah di Malang, kemudian digantikan lagi oleh pasukan 520 520. sekitar tahun 60-an. Oh. Ya, terus kemudian pasukan 520 itu tidak lama pindah di Madiun markasnya, Iya. kemudian ditempati lagi oleh Batalion Armet 12 Kostrad itu tahun 1962. Oh. Itu. Ya, intinya sampai sekarang. Iya. Nah, cuma karena kondisi bangunan, kalau dihitung bangunan ini kan sudah 180 tahun kurang lebih. Kena panas, kena hujan kan bangunannya banyak yang roboh Rusak, atapnya. Nah, sehingga Batalion Armet 12 itu pindah markasnya di Jalan Siliwangi itu bertahap sampai tahun 82. Akan tetapi bangunan benteng itu masih digunakan untuk perumahan. Oh. Tujuannya yaitu untuk perawatan. Oh iya. Ya, kemudian kerjasama pimpinan termasuk sama pemerintah daerah, benteng ini dijadikan tempat wisata itu tahun 2011 akhir, kalau nggak salah itu bulan 11 itu. Nah, pada waktu setelah dijadikan tempat wisata itu penelitian oleh arkeolog, terus kemudian sampai kunjungan Bapak Presiden tahun 2019 Iya, 2019. Bapak Jokowi itu, kemudian tahun 2020 akhir bulan Desember itu baru direnovasi selama 2 tahun sampai sekarang ini jadikan tempat wisata. Iya. Terus kemudian tadi ada sedikit yang lupa, Apa itu? ya, bangunan benteng itu dulu waktu ditempati Belanda termasuk Jepang kan menjajah Indonesia. Iya. Ya, itu ada salah satu bangunan yang dibom oleh Jepang Yang sebelah mana, Pak? sebelah selatan. Oh, selatan. Nah, setelah waktu direnovasi, makanya itu atapnya tidak diperbaiki atau direnovasi. Karena itu nanti kalau ditutup lagi kan sejarahnya hilang. Iya. Jadi ada salah satu bangunan nanti kalau ke dalam itu yang atapnya tidak dikasih, tidak diperbaiki. Terus di samping itu, benteng ini juga ada hubungannya dengan Museum Trinil. Apa itu, Pak? Nah, Museum Trinil itu apa, tahu nggak? Sebenarnya itu tempat sejarahnya kayak fosil-fosil gitu. Nah, fosil itu di sejarah. sana kan ada fosil manusia purba tertua di dunia. Iya. Pithecanthropus electrus, yaitu dulu yang menemukan hasil penelitiannya oleh Dr. Endebois atau Endebois itu. Jadi dokternya Belanda tinggalnya kan di benteng ini. Oh. Jadi menelitinya lewat aliran Bengawan Solo. Jadi Museum Trinil itu terletak kan di pinggir Bengawan Solo. Mungkin itu sedikit sejarah tentang benteng yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas wawancara yang telah Bapak berikan, informasi yang bahkan lebih sangat bermanfaat. Saya ucapkan sangat terima kasih untuk Bapak. Semoga wawancara ini bisa menjadi edukasi untuk teman-teman juga dan orang-orang di sekitar. Jadi, baik, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem di Ngawi merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada abad ke-19. Dengan fungsi pertahanan militer, bentuk bangunannya kokoh, berpola arsitektur khas Eropa, dan dikelilingi parit besar sebagai sistem pertahanan. Kondisinya kini mulai rapuh, namun tetap menyimpan nilai sejarah budaya dan edukasi yang tinggi. Observasi ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan Benteng Pendem sebagai warisan sejarah serta objek wisata bagi masyarakat. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.